Kalau kenangan buruk bisa dihapus, apa kita juga siap kehilangan kenangan yang indah bersamanya? Memang kalau kita punya kenangan buruk sama seseorang, pengen rasanya tuh jauh-jauh banget sama dia. Di pengalaman gua dalam menjalani hubungan, gua pernah melakukan satu hal yang cukup fatal. Padahal yang kita maksud sebenarnya dari kata itu, andai aja pertengkaran ini, rasa sakit ini, konflik ini itu nggak pernah ada di antara kita berdua. Pernah nggak sih lu pengen lupa sama seseorang bukan karena benci, tapi karena capek aja buat nginget dia? Setiap bangun tidur, setiap satu lagu keputar di kepala lu, setiap nggak sengaja lewatin suatu tempat, rasanya kayak anjir. Kenapa sih lu masih nongol di kepala gua gitu? Dan mungkin jujur aja, pengen rasanya kayak ada tombol delete aja gitu di kepala yang kalau diklik ya udah ke delete semua gitu, memori semua tentang dia. Dan di film Eternal Sunshine of the Spotless Mind datang dengan satu pertanyaan brutal yang relate banget dengan pertanyaan gue yang tadi. Kalau kenangan buruk bisa dihapus, apa kita juga siap kehilangan kenangan yang indah bersamanya? Ya, cukup lama ya ternyata gue ngonten. Apa kabar kalian? Dan ya buat video kesempatan kali ini gue pengen bahas film yang tadi kita udah sebutin. Ya, film ini menceritakan tentang dua orang dewasa, Joel dan Clementine, yang mutusin buat ngehapus ingatan mereka berdua setelah hubungan mereka hancur. Bukan karena drama besar, bukan karena selingkuh, tapi ya karena capek aja mereka berdua ini. Capek karena konflik yang itu-itu aja, capek sama sifat masing-masing berdua, dan capek sama rasa sakit yang gak selesai-selesai. Dan dari sinilah film ini ngerasa kayak nyajiin sesuatu yang berbeda. Dia gak ngejual cinta yang indah-indah aja, tapi cinta yang real banget, yang kayak kerasa banget di dunia nyata, yang berantakan dan yang kadang sering gagal. Dan mungkin gue nemu beberapa poin yang mungkin nusuk banget buat kita-kita orang. Menurut gue, memang kalau kita punya kenangan buruk sama seseorang, pengen rasanya tuh jauh-jauh banget sama dia, nggak keinget lagi sama dia. Tapi masalahnya gini, manusia itu kan nggak bisa milih kenangan dan apa yang terlintas di otak kita kan ya. Begitu seseorang pergi dari hidup lu, yang hilang itu bukan cuma lukanya aja, tapi yang ikut hilang itu tawa kecil yang kayaknya tuh nggak penting, tapi manis. Terus juga obrolan random jam 2 pagi yang sebenarnya tuh ngabisin waktu, tapi kayak kangen aja gitu buat ngalamin hal-hal itu lagi. Lalu rasa aman, dan kalau orangnya hilang itu juga nggak bakal lu rasain lagi. Film ini nunjukin satu kekejaman, tapi jujur, yaitu saat Joel mulai kehilangan memori tentang Clementine. Dia baru sadar, oh ternyata yang gua hapus itu bukan rasa sakitnya doang, tapi juga semua hal kecil yang ngasih gua pelajaran buat tetap jadi manusia. Dan ini kan relatable banget ya buat kita-kita orang. Karena di dunia nyata kita juga kadang sering mikir, andai aja gue gak pernah ketemu sama dia. Padahal yang kita maksud sebenarnya dari kata itu, andai aja pertengkaran ini, rasa sakit ini, konflik ini itu gak pernah ada di antara kita berdua. Kan bakal adem ayam aja. Lalu temuan gue yang selanjutnya dari film ini tuh begini. Setiap tindakan di hidup kita tuh kan pasti ada konsekuensinya ya. Karena pilihan adalah bagian dari hidup itu sendiri. Menghapus memori itu adalah pilihan. Pergi tanpa ngobrol juga adalah pilihan. Diam padahal pengen dimengerti juga bagian dari pilihan kan. Dan masalahnya bukan salah atau benar, tapi kadang masalahnya itu ada di harga yang harus dibayar setelahnya. Film ini kayak bilang ke kita, lo mungkin boleh kabur saat ini, tapi jangan kaget kalau yang hilang itu bukan cuman masalah yang lo hadepin saat ini, tapi juga kesempatan buat lo tumbuh sebagai manusia seutuhnya. Kadang hubungan gagal itu bukan karena kita jahat, tapi karena kita nggak siap buat nerima konsekuensi buat jadi dewasa.
Ini bagian yang paling nyentil sih dari film ini. Hubungan di era dewasa itu bukan soal indah-indahnya aja. Bukan soal foto manja-manjaan di feed Instagram, di Instastory. Bukan soal anniversary yang dirayain dengan manis. Tapi soal berani ngomong kejelekan diri sendiri, berani dengar kejelekan pasangan kita, dan tetap duduk bareng buat cari kompromi dan sepakat satu sama lain. Karena itu adalah yang disebut komitmen. Komitmen itu nggak menggiurkan. Komitmen itu nggak seksi. Komitmen itu nggak terlihat indah di luar, tapi akan menjaga lu dari dalam. Karena dia yang membuat hubungan buat bertahan lebih lama. Joel dan Clementine gagal bukan karena diri mereka satu sama lain berbeda 180 derajat, tapi karena satu memendam, satu meledak, dan dua-duanya nggak pernah ngomong dengan jujur. Dan ini yang sering kejadian di kita-kita orang kan, di hubungan kita masing-masing. Mungkin gue sekarang mau jujur-jujuran sih sama kalian. Di pengalaman gue dalam menjalani hubungan, gue pernah melakukan satu hal yang cukup fatal, yaitu nggak ngungkapin satu hal penting dengan baik dan benar. Apa itu bang? Hal yang sederhana tapi sangat krusial buat hubungan gue saat itu. Itu adalah kalimat, gue juga mau diperhatiin loh. Yang gue pikir tuh pasangan gue harus mengerti. Dan gue memilih untuk terus diam dan nunggu untuk disamperin. Dan tahu apa yang terjadi? Yap, terdapat jarak di antara kita. Hubungan pun jadi renggang, gue nggak nyoba buat benerin. Bukan karena nggak peduli ya, tapi karena takut kalau gue berkata jujur tuh bakal ditolak. Dan ya akhirnya beginilah, gue jadi om-om beruang jomblo dan tamatlah hubungan gue saat itu. Dan ya film ini cukup nusuk gue di area situ. Karena kadang hubungan berakhir bukan karena kita nggak cinta, tapi karena kita nggak berani jujur tentang apa yang kita rasakan dan memendam terus-menerus sampai akhirnya meledak. Dan mungkin tema besar yang mau disampaikan oleh film ini adalah melupakan bukan berarti menyembuhkan. Mungkin lu bisa lari, mungkin lu bisa menghindar dengan kesibukan lu sehari-hari, dan lu mungkin bisa pura-pura kuat aja gitu. Tapi selama lu gak jujur sama diri sendiri, selama lu gak belajar dari hubungan yang lalu, ceritanya ya bakal keulang begitu aja, cuma dengan orang yang berbeda. Film ini nawarin solusi yang cukup manis sih. Film ini cuma mau bilang, kalau lu mau cinta, ya lu juga harus siap sama sakit hatinya. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau lu dikasih pilihan buat menghapus satu orang dari hidup lu kira-kira bakal benar-benar bahagia atau enggak? Atau lu cuma lari dari pelajaran yang sebenarnya lu bisa hadapin? Karena mungkin yang perlu dihapus itu bukan orangnya, tapi cara kita menghadapi luka. Dan mungkin kenangan seberat apapun adalah harga dari pernah mencintai dengan jujur. Oke, sekian buat video kesempatan kali ini. Coba komen di bawah gue harus bahas film, anime, atau drama apa lagi. Buat lu yang suka konten-konten storytelling kayak gini, lu bisa subscribe dan share ke teman-teman lu kalau lu merekomendasikan konten-konten gua. Dan coba deh komen di bawah, menurut lu gua harus bahas konten-konten apa lagi, dan kira-kira gua harus bahas film apa lagi. Gua Jibun Review pamit undur diri. Sekian dari gua. See ya. Memang ya harus menghadapi bro kalau emang punya masalah ya.